Pak Nursi ini deskriptif tapi juga kontrarian apapun. IMF busuk, ketika ada yang nolak juga dianggap bukan prestasi juga. Jadi Pak Nursi ini terlalu kontrarian untuk semua hal. Hebat dia bisa nerjemahin kemauan gue. Gimana? Hebat dia bisa menerjemahkan bahwa gue menyesalkan. Dari mana lo tahu gue menyesalkan kayak gitu? Enggak. Tone-nya kontrarian. Iya, jangan menerjemahkan omongan orang kalau nggak ngerti pakai otak. Si Jinping ngomong ke Israel, Anda jangan ganggu Iran lebih dalam. Apa bahasa lainnya? Dia akan terlibat. Oke. Dan pada saat yang sama, Iran menyatakan, lu kalau mau berhenti perang sama gua, bayar gua 300 miliar. Apa poinnya? Lu salah, lu neken-neken gua. Nursi, geopolitik itu sangat realis. Anda tidak bisa mulai dari sesuatu ideal. Sebentar, belum selesai. Enggak, ini insting kontrarian Pak Nursi adalah semua hal dinegasikan, semua hal dinihilkan. Ya nggak usah kita bernegara saja kalau begitu. Oh begitu ya? Oke, coba saya kesimpulan Anda argumentasi lo menegasikan nggak usah bernegara. Kasihan amat karena lo. Anda Cara begitu cara belajar sejarah mengajari kita jadi idealis, belajar geopolitik mengajari kita jadi realis. Dan Anda tidak belajar dua-duanya. Oke, nggak apa-apa. Bung Karno punya daya apa ketika dia bargain tampil sebagai Ganevo? Ayo. Ya, Anda kembali di Rakyat Bersuara bersama saya Ayah Nufus. Pemirsa, tadi kita lanjutkan Pak Nursi, Anda katakan reputasi, kredibilitas, dan tadi Anda mention nama Pak Purbaya. Ada apa dengan Pak Purbaya? Iya, jadi waktu Purbaya cerita dia ditawarin utang dari IMF, kan jawaban Purbaya sederhana. Saya menolak utang itu. Apa yang salah dari itu? Dan saya melihat IMF itu senyum-senyum kecut. Purbaya lupa. IMF itu bagian dari Unholy Alliance, dari aliansi busuk panggung global. Ya. Artinya ketika kita ngelihat, ini bukan kajian Ihsanuddin Nursi loh. Saya ngomong kayak gini, ini kajian Global South dan kajian kelompok-kelompok kritis tentang peranan IMF, World Bank, dan WTO. Oke ya. Ketika Purbaya menyahuti dengan model begitu, dan kemudian Purbaya mempublish tentang, saya melihat IMF senyum-senyum kecut. Purbaya sedang mengirim sinyal negatif. Itu yang nggak bagus. Dalam dunia keuangan, trust, building market trust, membangun kepercayaan investor, itu dimulai dengan how you make a good impression. Bagaimana Anda membuat impresi yang bagus, membuat orang percaya bahwa Anda memang bisa dipercaya karena reputasi, karena profesionalitas, karena prudensialitas, bukan dengan kata-kata. Jadi bukan kemudian saya melihat bagaimana mereka senyum kecut ketika saya menolak tawaran utang 25 sampai dengan 30 miliar US dollar disebabkan oleh fondasi kita masih kuat. How come? IMF lebih tahu secara struktural fundamental ekonomi Indonesia itu rapuh. Itu yang mesti tahu. Tapi apa yang salah ketika pemerintah mengetahui bahwa mereka bisa mengatasi kelemahan itu? Oke, menarik pertanyaan itu. Apakah memang sungguh-sungguh fundamental kita yang disebut oleh Purbaya sebagai kuat? Kalau kuat, nggak mungkin Anda menyebut tadi dolar 17.237 dong. Tidak mungkin dong kita masih tetap punya ketergantungan tinggi atas posisi di luar. Nggak mungkin dong kita masih bicara tentang SBN. Nggak mungkin dong kita masih bicara tentang bagaimana kelas menengah jatuh. Dan kemudian sekarang kelas menengah terhimpit karena BI rate yang tinggi. Karena NPL yang tinggi. Karena bahan baku tetap dari luar. Nggak mungkin dong yang namanya kita ngeliat sejumlah kios itu ditutup. Nggak mungkin itu. Kalau Anda pergi ke pasar, nggak usah pergi ke pasar deh. Anda pergi ke mall mewah aja. Apa yang terjadi? Orang datang ke mall mewah, tapi ngapain? Makan. Nggak ada cerita belanja. Anda pergi ke mall mewah paling mewah di Jakarta, sebut sekarang. Orang belanja bukan utang. Itu kenyataan, itu kelihatan. Bahkan kemarin saya baru ingat lagi, saya menyaksikan mata kepala, saya lihat gitu ya. Beberapa kios-kios yang tadinya berada di koridor, kan ada tuh ya di koridor, udah nggak ada. Karena mereka sudah tidak sanggup lagi membayar sewa. Karena biaya yang demikian tinggi dan pembeli tidak ada. Apa artinya? Pukulan kelas menengah itu demikian terasa kencengnya. Sehingga mereka
belum kokoh bangkit karena COVID gitu ya, belum kokoh bangkit karena pukulan-pukulan makro demikian besar gitu ya. Lalu kemudian dipukul lagi dengan situasi perang Ukraina Rusia, perang Jangan-jangan dolarnya masuk kategori dolar baper nih, seperti yang dikatakan Bang Budiman. Saya tidak kenal referensi pembagian dolar seperti itu. Oke. Saya tidak kenal itu. Karena dalam referensi saya adalah Nixon shock itu gitu ya. Nixon shock itu adalah gambaran dilepasnya dolar bersandar pada emas, pergi bersandarkan yang namanya petrodolar, dan itu diperjanjikan. Nah, kalau kemudian sadarnya petrodolar, maka ketika swift code tidak lagi bukan lagi tidak digunakan, berkurang digunakan, transaksi minyak tidak lagi menggunakan dolar, maka suka tidak suka dedolarisasi terjadi. Maka kalau Anda kemudian mau main pasar uang segala macam dengan macam-macam dolar, ya memang pasar uang menunjukkan begitu. Dan itu yang disebut dengan financialization, itu yang disebut oleh Minsky. Bahwa financialization dimanapun di dunia seperti yang dialami oleh Amerika sendiri. Anda tahu apa kata Stiglitz tentang financialization yang terjadi di Amerika? Apa? Ketimpangan ekonomi mengalami kanker stadium 4. Ketimpangan rasial, kanker stadium 4. Dan dampaknya seperti sekarang, homelessness bagi warga negara senior, homelessness bagi remaja-remaja yang tidak punya orang tua secara benar, ya, artinya orang tuanya single parent, orang tua tunggal, gitu ya. Dan kemudian juga mereka masih sibuk dengan subsidi. Makanya kemudian tadi yang saya bilang, bagaimana Bloomberg melihat, ini keterlibatan negara bisa berbahaya, bisa mengundang resiko. Wall Street Journal bilang, oh iya, kapitalisme berada di sembang jalan. Perdebatan mutakhir itu menunjukkan bahwa multipolaritas di panggung global dengan pendekatan teknologi, keuangan, dan militer itu sedang berganti. Pertanyaan besarnya, Indonesia ngikut kemana? Coba saya mau tanya ke Bang Budiman tadi, Indonesia ngikut kemana? Jelas ya, Pak Prabowo dengan masuk BRICS sebenarnya Pak Prabowo ingin mengatakan bahwa kita ingin bangun bagian dari rantai pasok global baru. Rantai pasok global baru. Bukan berarti kita konfrontatif dan kemudian detach sama sekali dengan Amerika Serikat atau Barat, tidak ya. Tapi bahwa posisi Indonesia welcoming rantai pasok global baru, negara-negara emerging ya, Rusia, China, India, Brazil, South Africa dan segala macam. Nah, kemudian juga dalam BRI, kemudian juga Global South, inisiatif Global South, ya. Satu itu. Kedua, saya tertarik tadi dikatakan oleh Pak Nursi. Ini Pak Nursi ini deskriptif, tapi afirmatifnya kemana? Satu mengatakan IMF bagian dari aliansi busuk, tapi ketika seorang Purbaya berhasil berhasil untuk tidak tergoda oleh tawaran pinjaman IMF, Pak Nursi menyesalkan juga. Jadi Pak Nursi ini deskriptif tapi juga kontrarian apapun. IMF busuk, ketika ada yang nolak juga dianggap bukan prestasi juga. Jadi Pak Nursi ini terlalu kontrarian untuk semua hal. Hebat dia bisa nerjemahin kemauan gue. Gimana? Hebat dia bisa menerjemahkan bahwa gue menyesalkan. Dari mana lo tahu gue menyesalkan kayak gitu? Enggak. Tonnya kontrarian. Iya, jangan menerjemahkan omongan orang kalau nggak ngerti pakai otak. Jangan nerjemahin pikiran orang kalau nggak ngerti. Saya ngerti Pak, saya bukan orang bodoh. Ya. Makanya kalau bukan orang bodoh jangan terjemahin sembarangan. Enggak, makanya Pak Nursi elaboratif, deskriptif, penuh data. Tapi ini soal policy ya. Ini soal policy, ini soal kebijakan. Soal kebijakan adalah soal keberpihakan, soal afirmasi. Ketika ada seorang policy maker, siapapun itu ya, dan kemudian menghadapi situasi kompleks dan memegang berpihak, maka harus dilihat secara nilai ini cocok atau tidak. Bukan sekedar dia sebagai sebuah kenyataan yang kita bisa deskripsikan begitu saja. Tentu ini penting untuk menilai sebuah kebijakan politik ya. Kebijakan politik ekonomi. Kebijakan politik ekonomi bukan sekedar melihat secara netral perilaku politik, bukan ya. Kita ini bicara debat kebijakan publik ya, bukan kita bicara tentang diskusi akademis tentang itu. Ini penting, posisi ini penting. Posisi Pak Prabowo misalnya tadi keberpihakan soal BRICS segala macam. Ya, itu adalah pilihan, tapi bukan berarti detach karena Pak Prabowo menjalankan 3 hal dalam politik luar negeri. Menjaga daya lindung, hedging power, daya tawar, bargaining power, daya tangkal, deterrence power.
Sebuah negara yang tidak berafiliasi pada blok tertentu harus secara strategik dan skillful memainkan 3 powers ini. Hedging power adalah kita memetakan apa yang dimiliki negara-negara itu yang bisa kita pakai manfaat untuk kita. Itu hedging power. Pada Amerika bicara soal keamanan maritim, pada China kekuatan investasi infrastruktur, pada Eropa soal yang lain, pada Rusia soal energi teknologi tinggi, energi nuklir dan antariksa. Apa yang dimiliki negara lain, what's in it for us? Apa yang dimiliki mereka untuk kita, itu hedging power. Bagaimana kita mencari kekuatan lindung dari masing-masing negara kita. Bargaining power adalah apa yang kita miliki yang bisa kita tawarkan pada mereka. Apa yang bisa kita miliki? Apa yang kita miliki yang bisa kita taruh kepada mereka? Oke. Bargaining power. Ketiga, deterrence power. Apa yang kita punya kalau di antara mereka tidak memberikan apa yang kita butuhkan. Kita bisa melakukan penangkalan. Saya kira Pak Prabowo sedang memainkan itu. Konsekuensi dari sebuah negara yang tidak masuk blok pertahanan yang fix adalah terus-menerus melakukan itu. Maka diplomasi keluar negeri menjadi penting. Bagian dari memainkan hedging power, bargaining power, deterrence power. Boleh nyautin ya? Oke, saya ke boleh silakan Pak Nursi. 3 hal itu tadi dikatakan. Hedging power itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Setara. Syaratnya setara. Posisi tawarnya itu harus menunjukkan bahwa Anda punya daya tawar yang setara. Satu ya. Kalau kemudian Anda mau masuk bargaining power, maka kekuatan Anda juga mesti setara. Ambil contoh sekarang. Apakah PDB kita punya daya tawar yang cukup menghadapi PDB Amerika misalnya? Apakah PDB kita punya daya tawar yang cukup misalnya dengan Cina? Indikator PDB masih kemudian angka, ada yang konkret. Apa yang saya sebut sebagai sesungguhnya penyebab, saya jadi shortcut nanti. Tapi paling tidak begini, kalau kita ngelihat bagaimana posisi Indonesia bicara tentang hedging, bargaining, dan deterrence gitu ya. Ini kajian geopolitik nih soalnya. Yeah. Kalau kita mau masuk 3 hal ini, maka kata kunci berikutnya adalah Anda tidak boleh berada dalam posisi struktural di bawah. Gak boleh. Anda harus nunjukin betul posisi kesetaraan bahwa Anda punya posisi. Saya tadi bercerita tentang bagaimana si Jinping menghadapi Trump. Santun, tapi Trump tidak mendapatkan apapun kecuali cuma sekedar kedelai sama 200 Boeing. Yang lain, ya namanya tidak mau ngemis soalnya namanya chip, tidak mau mengemis soalnya namanya, tapi kemudian juga nggak dikasih mineral earth. Tapi sama Putin, contoh sederhana untuk menunjuk bahwa hedging terjadi, gitu ya, bargaining terjadi, deterrence terjadi. Terhadap Putin disebut dengan kemitraan strategis. 40 perjanjian ditandatangani. What's the point? Tiba-tiba Putin, Xi Jinping ngomong ke Israel, Anda jangan ganggu Iran lebih dalam. Apa bahasa lainnya? Dia akan terlibat. Oke. Dan pada saat yang sama, Iran menyatakan, lu kalau mau berhenti perang sama gua, bayar gua 300 miliar. Apa poinnya? Lu salah, lu neken-neken gua. Geopolitik itu sangat realis. Anda tidak bisa mulai dari sesuatu ideal. Sebentar, belum selesai. Enggak. Kalau Anda berbicara geopolitik, hedging power, bagaimana bisa dilakukan kalau Anda tidak punya daya tawar? Daya tawar bagaimana bisa dilakukan kalau tidak punya daya hedging? Daya hedging bagaimana bisa dilakukan kalau tidak punya daya tangkal? Nah kayak gitu sama saja antara ayam dan telur. Padahal ini realistis nih. Kita mulai dari apa yang kita punya. Bahwa kita tidak langsung masuk level atas, ya kita akui itu. Kita nuklir nggak punya. Sumber daya manusia kita masih pas-pasan. Sumber daya alam kita kaya. Demokrasi kita liberal. Secara sistemik inherent itu vulnerable. Enggak, itu fakta. Itu fakta. Iya, Enggak, sebentar. Terima, geopolitik pertama kali menerima realita, Pak. Bukan mengidealkan. Anda mulai, kalau 3-3 nggak ada, kita tidak pernah berbuat apa-apa. Kan begitu. Karena sekali lagi, ini insting kontrarian Pak Nursi adalah semua hal dinegasikan, semua hal dinihilkan. Ya nggak usah kita bernegara saja kalau begitu. Oh begitu ya? Oke, coba saya kesimpulan Anda argumentasi lo menegasikan nggak usah bernegara. Kasihan amat. Ya karena Anda tidak pernah memulai. Iran itu. Anda tidak pernah mulai dari apa yang nyata. Anda mulai apa yang Anda inginkan. Begitu cara, begitu cara. Belajar sejarah mengajari kita jadi idealis, belajar geopolitik mengajari kita jadi realis. Dan Anda tidak belajar dua-duanya. Oke, nggak apa-apa. Bung Karno punya daya apa ketika dia bargain tampil sebagai Ganevo? Ayo. Bung Karno punya apa? Sampai Trilateral Commission itu protes habis-habisan terhadap Nixon. Tahu
Tahu nggak? Itu karena Bung Karno punya sikap. Itu contoh. Iran punya apa? 49 tahun ditekan. Tapi dia tunjukin hedging powernya. Dia tunjukin bargaining Baik, position. tepuk tangan untuk Pak Nursi. Terima kasih Pak Nursi. Saya mau tanya dulu ke Bang Rey yang baru tiba di Studio Rakyat Bersuara. Iya, sorry. Tadi Anda skip begitu banyak diskusi yang luar biasa dari dua narasumber. Tapi yang mau saya tanya adalah bagaimana Anda melihat sikap Indonesia saat ini di tengah konflik Iran-Amerika? Soal apa? Ekonomi. Kalau ekonomi aku nggak bisa bicara. Soal sikap Indonesia, apakah menurut Anda Presiden Prabowo sudah on track? Sudah menggunakan 3 hal yang disebutkan oleh Pak Budiman? Ini kan kalau berteman tuh ada tahapan-tahapan juga. Pertama, tadi disebutkan kita punya daya tawar. Pak Nursi menyebut daya tawar itu ada kalau Anda punya sesuatu juga. Nah, kalau saya nggak punya gimana mendekatinya? Kan kira-kira gitu tuh. Oleh karena itu selain ada daya tawar, ada jadi teman. Tuh, jadi karena saya masih pada tahap begini, mungkin saya di sini dulu bersama Anda. Level saya itu beda dulu itu. Tapi di bawah itu ada lagi tuh ikut-ikutan. Indonesia ada di mana? Ya, yang paling bawah ini yang ikut-ikutan. Maksudnya Indonesia banyak loh kekayaan alamnya. Justru itulah yang tadi sebetulnya mau disebutkan oleh Pak Nursi. Itu semua kekayaan kita itu harus dimulai dulu dari sikap. Sikap yang menandaskan bahwa kita merasa apa yang kita punya ini sesuatu yang membuat kita layak untuk tawar menawar gitu. Seperti yang dilakukan tadi contohnya adalah Iran kan. Iran itu kalau dikalkulasi persenjataan macam-macam sepanjang yang kita tahu nggak sebanding tuh dengan Amerika. Tapi yang nggak mereka dimiliki oleh yang lain, dia punya sikap, gitu. Punya sikap bahwa dia nggak mau ikut-ikutan orang, dia mau dirinya sendiri. Gitu. Nah, sikap itulah yang membuat orang hormat. Nah, di kita enggak. Perjalanan ke 54 negara itu menunjukkan kepada kita itu nyari-nyari kawan. Tadi hormat katanya. Itu dia. Nyari kawan Anda bilang tadi? Nyari kawan? Iya, ikut-ikutan kawan. Oh, ikut-ikut. Nah, kenapa saya katakan begitu? Karena tadi saya baru ke sini terlambat karena ada diskusi di salah satu media televisi yang juga mendatangkan Komisi 1 dan kawan dari Gerindra. Kawan Gerindra ini menyatakan kita sebetulnya punya segalanya yang membuat kita itu punya daya tawar di mata internasional. Lalu saya tanyakan, kalau begitu ngapain Presiden bolak-balik sampai ke 54 negara? Kan mestinya 54 negara yang datang ke Indonesia. Nah, itu namanya punya daya tawar tuh. Punya sesuatu yang membuat orang lain respect sama kita. Kalau seluruh kekayaan ini nggak bisa kita nggak bisa kita jadikan sebagai alat bergen itu tadi, daya tawar tuh. Setidaknya kita punya sikap. Lah ini bagaimana presiden kita nggak jelas penjelasannya ikut BOP. Di BOP cuma diminta untuk megang map Trump. Kecil kelihatan, tapi sebetulnya kan impactnya kepada bangsa ini besar. Kok presiden saya cuma kerjanya megang mapnya Trump gitu. Nah, oleh karena itu kalau tadi disebutkan level kita di 3 level ini di mana? Ya masih level ketiga tuh. Kenapa level ketiga? Itu soal mindset pemimpinnya. Tadi Bung Nursi sudah mengatakan apa hebatnya kita di zaman Soekarno, tapi kenapa kita masuk ke level 1? Sikap. Bung Karno berani. Nah, presiden kita yang dengan segala simbolnya yang disebutkan tuh entah disebut dengan macan Asia lah, gitu-gitu loh Pak. Wah, kalau pidato berapi-api seperti Budiman Sujatmiko, ya kan, dan sebagainya itu berhenti di situ, tidak berhenti sebagai sikap. Tapi bukankah diplomasi itu bagian dari soft power, Bang Rey? Ya tentu saja, semua yang saya sebut ikut-ikutan itu juga bagian dari diplomasi. Cuma level diplomasi kita di situ. Apalagi diplomasinya dilakukan dengan model yang seperti yang sekarang kan. Siapa yang nego apa, siapa yang melakukan apa, siapa yang mendiskusikan apa, kita nggak tahu. Semuanya seperti diserahkan kepada presiden. Bahkan saya nggak tahu 3 kali ke Prancis bolak-balik itu tujuannya apa. Coba saya mau tanya ke Mas Gema dulu. Kalau Anda melihat sejauh ini diplomasi kita sudah berjalan dengan baik? Dari pengamatan saya sebenarnya ini menarik sekali. Saya cukup setuju pada dasarnya dengan ketiga pembicara kita. Cuma yang perlu saya sampaikan adalah
Indonesia ini kekurangan satu, holistic approach di tata usaha negaranya tidak ada. Itu yang harus kita akui. Jadi pada saat kita bicara tentang diplomasi, mau tidak mau memang mohon izin, kita mesti cari teman. Karena saya setuju kita tidak punya bargaining power. Karena kita bukan Commonwealth, kita juga bukan sosialis seperti China ataupun geng komunis. Kita ini berdiri memang di bawah bayang-bayang Amerika. Itu sudah tidak bisa dipungkiri. Tetapi pernyataan sikap, kita juga melihat 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi, beliau juga bermain secara soft sampai akhirnya Freeport juga berhasil dinego, ya kan? Nah, makin ke sini yang saya perhatikan memang yang harus kita menjadi catatan adalah bagaimana kita punya sistem integrasi, sistem komunikasi, dan keseragaman di dalam tata kelola pemerintahan ini. Karena bagi saya pakai bahasa bayi. Negara itu pada dasarnya adalah mega company. Dan presiden itu adalah the CEO-nya, ya kan? Nah, kalau seandainya di dalam perjalanan kita tidak memiliki sebuah holistic approach yang mana setiap kementerian, setiap ring satu presiden itu tidak mempersiapkan dengan matang apa tujuannya ke Perancis 3 kali. Memang betul membawa deal, tapi apakah masyarakatnya sudah tahu? Ataukah efektif atau tidak? Sehingga kan multi tafsirnya muncul. Beliau mengatakan bahwa tidak punya wibawa ibaratnya Indonesia ini sekarang. Datang ke Trump cuma bawa map. Dan ini dimanfaatkan oleh para oposan mungkin atau juga media yang mencari view di klip. Seakan-akan Pak Presiden kita ini seperti jongosnya presiden-presiden di luar. Dan ini kan bagaimanapun bagi saya, kita semua yang ada di panggung ini dan pemirsa semua adalah cinta Indonesia lah. Kita paspor hijau, kita cinta negara kita. Yang selalu saya ingatkan adalah kapal itu kalau lubang, di dalam kapal ini ada yang mungkin pengkritik pemerintah, ada yang pecinta pemerintah, tenggelamnya kita sama-sama. Mati semua satu kapal. Oleh karena itu, yang memang harus kita kembali core masalah, pemerintah wajib menurut saya mendengarkan para expert terutama di event seperti ini. Bahwa kami ini bukan di sini untuk sekedar buang-buang waktu, tetapi dari POV yang berbeda, dari Pak Budi dan Pak Nursi tadi, sudut pandang yang berbeda, tapi kan itu semuanya menuju ke satu hal. Kalau kita bisa tarik benang merahnya, memang ada yang harus diperbaiki dengan tata kelola negara ini. Jadi kalau ditanya apakah diplomasinya harus jelas harus ditingkatkan, walaupun tidak lupa bahwa kita tidak punya bargaining power, tetapi di tengah kelemahan kita setidaknya ada hal yang memang kita bisa dan berani menunjukkan wibawa dengan apa yang kita miliki. Kembali kepada prajurit zaman dulu ngelawan Belanda pakai bambu runcing. Tapi kita memiliki wibawa dengan bambu runcing itu sampai bisa merdeka. Nah, bagaimana dengan sekarang? Oke, saya mau dengar dari... Ini kan tadi disebutkan ya, persoalannya kan tata kelola dalam pengertian komprehensif. Itu kan artinya ada di puncaknya toh. Kan Anda mau mengatakan itu, masalah sebetulnya itu ada di presidennya gitu. Presidennya nggak mampu melakukan koordinasi manajerial terhadap para pembantu-pembantunya. Jadi begini Pak. Ini kan yang Anda mau sebut. Menarik Pak, tapi kita perlu tahu bahwa Pak Prabowo itu baru pimpin 1,5 tahun. Kita mau jujur-jujuran nih. Kasih presiden siapapun, seperti yang tadi Bapak bilang, saya setuju sekali. Kasih presiden siapapun duduk, minimum 20 tahun Pak baru bisa beresin. Karena ini merupakan warisan. Nah, oke Pak. Jadi POV saya demikian, karena saya melihat dari perjalanan Jadi, past gini, performance. Bu, kalau kita tanya dulu misalnya eranya Pak SBY, jawabannya sama seperti Anda. 20 tahun nih. Di zaman Pak Jokowi, 20 tahun nih. Dari SBY ke Jokowi udah 20 tahun. Betul, setuju. Mestinya udah selesai dong. Iya, benar. 20 tahunnya. Di era Pak Prabowo itu mestinya udah, kalau menggunakan istilah Orde Baru dulu, lepas landas nih. Saya Gitu loh. setuju. Nah Pak, sekarang Anda merasa kita sedang lepas landas atau sebaliknya kita sedang mundur? kita lagi nunggu Pak mau take off, nggak take off Pak. Prinsipnya itu yang saya rasakan. Dan pertanyaannya kenapa? Saya bisa tangkap poin Anda, tetapi kita tidak bisa full menyalahkan presiden. Kecuali negara kita ganti, ini mohon maaf nih, tanpa menyinggung kehormatan negara kita, jangan lagi menggunakan demokrasi Pancasila. Kita menggunakan ideologi Pancasila sosialis. Tangan besi, hantam seperti China. Sesimpel itu. Kenapa? Karena sekarang mau buka lahan, itu aja udah susah gitu kan. HAM. Nah, bagaimana kita sekarang bisa memerintahkan presidennya harus kuat turun ke bawah kalau sistem negaranya ataupun orang-orang di bawah menjadi resisten. Nah, ini yang dalam hal ini memang presiden memiliki tanggung jawab penuh untuk sebagai CEO-nya untuk mengatur Kalau semua. Kalau soal HAM tanyakan Budiman Sujatmiko. Ya, boleh. Beliau ini korban dari penegakan hukum yang Anda sebutkan tadi tuh, yang keras itu. Ya. Di zaman Orde Baru.
Betul. Nah itu setuju nggak beliau menggunakan Pancasila sosialisme dalam Nah, apa tadi? Sosialisme apa fasisme? Sosialis, Pak. Ya sosialis fasisme apa sosialisme Demokrat? Bentuknya kalau sosialis jangan masuk demokrasi lagi. Ya saya nggak nanti tahu. kecampur nih. Ada dua hal yang berbeda Iya, ya. dong. Ini Soalnya adalah dua kalau hal yang kita berbeda. dengar penjelasan Bung tadi itu ada nada-nada Oke. seperti Cina katanya. Iya. Kalau Oke. seperti Cina itu kan kita tahu itu bukan sosialisme, tapi dia menggunakan komunisme kan, yang tunggal. Tunggal, betul. Nah ini harus ditanyakan kepada. Nah, oleh karena itu mohon maaf nih, karena maksud itu di saya. zaman kayak begitu kita pernah alami 32 tahun. Betul. Korbannya adalah Budiman Setuju. Sujatmiko. Oleh karena itu disclaimer-nya adalah kita tidak bisa meminta satu tunggal presiden untuk beresin semua ini dalam 1,5 tahun. Ya, apalagi dihadapkan dengan konflik yang baru saja terjadi. Ditekan luar. Artinya Anda mengakui bahwa sistem pasar bebas, kehidupan individual liberal, kehidupan politik yang liberal, itu telah menjungkir balikan bangsa ini ke titik terendah. Begitu kan? Setuju. Setuju, oke. Kalau begitu setuju, Oke. maka sesungguhnya ketika Anda bilang Prabowo baru pegang 1,5 tahun nih. Kalau sadar 1,5 tahun pegang kayak gitu, lalu kemudian pidato 20 Mei menyatakan ini kesalahan sistem. Punya pertanyaan baliknya. Riwayat mana saja yang menunjukkan bahwa Anda telah memperbaiki sistem? Kalau sementara DSI itu masih setengah hati. Oke, saya mau tanya ke Pak Budiman, perbaikan Saya- sistem itu sudah dilakukan. Saya Mau tambahkan tambahin sedikit. Oke. Jadi begini, Prof. Pada saat Coba kita ya. bicara yang seperti Anda bilang bahwa Indonesia itu mengalami tekanan internal dan eksternal global, itu saya 100% agree, ya. Nah, ketika Anda bilang bahwa Pak Prabowo itu tidak membenarkan sistem, terbukti berapa banyak orang Mengoreksi bukan tidak membenarkan. Iya, tidak mengoreksi ya. Berapa banyak koruptor yang ditangkap di era pemerintahan Pak Prabowo? Ya, berikan tepuk tangan pemirsa Isu Hangat, kadang bikin penat apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara. Saya Aya Nufus, kita akan jeda sejenak.